PSM kembali lagi imbang dengan Persiraja Banda Aceh yang masih berada pada juru kunci. Dan kali ini aku hanya ingin membahas untuk PSM Makassar saja karena boleh dibilang saya juga mengikuti PSM Makassar. Dan ini saya ada beberapa video yang saya ingin berikan kepada kalian seputar review-review saya seputar mengenai PSM Makassar. Video pertama yaitu saat PSIS Semarang menang 1-0 atas PSM Makassar. Ini videonya. Untuk fans PSIS, saya ucapkan selamat mendapatkan 3 poin. Lalu untuk PSM Makassar, saya kira pesan saya bermain lebih sedikit terkontrol aja emosionalnya. Karena dengan bermain emosional, temperamen yang cukup tinggi, itu justru malah membuyarkan permainan dari satu tim. Ya mungkin pemain-pemain lain yang bermainnya sudah bagus justru malah jadi kepancing bermainnya gerasa gerusu. Itu yang saya lihat dari PSM Makassar. Tapi di sini ya lalu video yang kedua yaitu setelah kalah 1-0 dari PSIS Semarang, lalu berikutnya PSM Makassar ketemu Persipura yang hasilnya juga imbang dengan 1-1. Dan ini saya juga punya videonya. Oke lah, untuk kedua tim mungkin itu hasil yang terbaik. Tapi intinya kesimpulan saya PSM Makassar kalau ingin cepat-cepat untuk naik ke segmen papan atas itu bisa banget dan sangat bisa. Kesempatannya sangat besar. Tapi harus bermain lebih terbuka, lebih santai, lebih jalankan strategi, jangan gampang ke provokasi atau bermain secara otot yang ujung-ujungnya malah merugikan tim sendiri, PSM sendiri, itu menurut saya. Dan Persipura. Jadi itu review mengenai PSM Makassar, bahwa saya sudah mengikuti PSM Makassar itu dari PSM Makassar 5 pertandingan terakhir. Saya sudah mengikuti, baik masih dipegang oleh pelatih lamanya atau 3 pertandingan terakhir yang dipegang oleh direktur pelatihnya ya, kalau nggak salah tangan kanan pelatihnya ya, asisten pelatihnya ya sekarang ya. Dan PSM Makassar sampai sekarang belum ada kabar pelatih yang akan datang siapa ya. Saya belum terlalu mengikuti info itu. Cuma intinya gini, untuk masalah pelatih yang akan datang gitu ya, pesan saya bahwa harus bisa mengubah pola pikir pemain-pemain yang dimiliki oleh PSM Makassar. Harus bisa membuat kedisiplinan kepada pemain-pemain PSM Makassar. Karena apa? Yaitu bahwa PSM Makassar secara kualitas pemain, saya sudah bilang PSM Makassar itu bagus. Masalah kualitas pemain itu boleh dibilang udah aman lah menurut saya untuk bersaing di papan tengah, papan atas, bahkan saya kira ya dengan pemain yang dimiliki ya skuadnya sebenarnya bagus-bagus kalau menurut saya, ini pendapat saya. Tapi bagaimana yang menjalankan strategi atau para pemainnya. Dan saya menyimpulkan bahwa untuk masalah strategi, baik pelatih yang lama atau pelatih yang baru, memang boleh dibilang untuk permainan PSM Makassar boleh dibilang bagus ya enggak, tapi jelek ya enggak cara permainannya PSM Makassar kalau menurut saya. Tapi yang saya soroti adalah individualis dari pemain-pemain PSM Makassar. Ada beberapa pemain yang menurut saya terlalu boleh dibilang membuat strategi permainan justru nggak berjalan di PSM Makassar dengan akibat dari pemain yang banyak emosional, temperamentalnya gitu. Dan saya sering memberi saran kritik pada pemain PSM Makassar kemarin saat video itu tadi, bahwa apa sih yang dimaksud bermain dengan otot gitu. Bermain dengan otot itu adalah bermain dengan bukan dengan strategi, bukan dengan visi dan misi, tapi menggunakan emosional dari dalam diri seorang pemain. Maka dari itu biasanya ini kan tim sepak bola ada 11 orang. Kalau satu orang sudah terkena gitu ya, emosionalnya tinggi, lalu nanti memancing para hati psikolog pemain-pemain lainnya ya, yang membuat terpengaruh juga. Itu yang saya sering melihat. Gampang terprovokasi aja. Terprovokasinya itu bukan dengan musuhnya, tapi internalnya PSM Makassar sendiri yang membuat permainan dari PSM Makassar sebenarnya ya tadi saya bilang
cara permainannya itu ya nggak jelek-jelek banget, nggak bagus-bagus banget, intinya itulah. Jadi standar gitu. Bisa dipoles gitu lebih baik lagi, karena PSM Makassar kan punya modal pemain-pemain yang berkualitas, itu menurut saya ya. Tapi karena ada beberapa pemain yang menurut saya bermain nggak sesuai dari strategi, visi misinya nggak dijalankan, membuat pengaruh satu permainan tim. Jadi permainannya jadi nggak mengandalkan strategi lagi, lebih ke ya sudah pasif saja, oportunis aja mainnya. Mencetak gol ya syukur, nggak kebobolan ya syukur, gitu loh intinya. Itu yang saya lihat dari PSM Makassar. Jadi baik nanti pelatih barunya siapa atau sekarang masih dipegang oleh asistennya ya, kalau nggak salah saya lupa, soalnya Patola kalau nggak salah namanya ya. Intinya itulah. Jadi pesan saya, PR yang harus diperbaiki nanti dengan pelatih baru PSM Makassar, yaitu bisa membuat kedisiplinan kepada para internal pemain-pemainnya PSM Makassar. Itu aja pesan saya. Saya yakin kalau PSM Makassar bermainnya semuanya sesuai dari visi dan misi, itu pasti ada grafik yang naik. Hasil kalah dan menang, saya sudah bilang berapa kali, itu nggak terlalu berpengaruh banget untuk saya, kecuali ya seperti PSM ini, di 5 pertandingan terakhir, kalahnya 2 kali, imbangnya 3 kali, nggak pernah menang. Mencetak cuma 2 gol saja dari 5 pertandingan loh, dan kemasukannya 6. Jadi itu kan udah jelas grafiknya menurun. Kalau misalkan nanti pelatih baru gitu ya, pelatih baru, saya hanya ingin lihat dulu, untuk masalah menang dan kalah nanti pasti mengikuti. Tapi untuk pelatih baru nanti pesan saya, jika memang bisa mengubah internalnya pemain-pemain PSM Makassar, pasti hasil-hasil terbaik akan didapat secara otomatis kok. Ya, itu prinsip saya kalau melihat suatu tim. Minimal itu dulu. Internal pemain PSM Makassar dulu. Setelah itu baru kan strategi bisa dijalankan dengan baik. Variasi serangan akan terjadi. Dan pasti gol akan terjadi juga dong. Nah, maka dari itu saya bilang kemenangan nggak jauh-jauh dari suatu tim yang memang menjalankan strategi permainan. Tapi ini pesan saya untuk PSM Makassar, terutama untuk pelatih baru PSM Makassar nanti siapa, harus bisa membuat kedisiplinan para pemain PSM Makassar. Kalau bisa ya pemain-pemain yang menurut saya nggak terlalu bisa membuat dampak yang baik ya. Walaupun itu pemain bintang pun, tapi membuat permainan di satu tim hancur, ya lebih baik nggak usah dimainkan. Itu menurut saya, daripada membuat satu tim berpengaruh semua jadinya. Itu yang saya lihat dari PSM Makassar. Untuk pemain-pemain siapa, saya berharap kalian juga mengerti sambil menyimpulkan siapakah pemain yang saya maksud. Kalian juga harusnya bisa paham. Jika kalian fans PSM Makassar pasti paham banget. Karena saya mengikuti PSM Makassar ini sudah 5 pertandingan secara beruntun. Dan saya membuat reviewnya ini baru di PSM lawan Persiraja. Kemarin lawan Persija saya nggak buat, lawan Persela nggak buat. Kenapa? Karena saya nggak melihat ada perkembangan. Jadi saya nggak buat reviewnya. Kalau ada perkembangan, baik naik, baik turun ya, pasti saya akan ngomong. Tapi saya masih sabar di 3 pertandingan terakhir, ya baru ini saya buat reviewnya kembali untuk PSM Makassar. Jadi itu kritik dan saran saya untuk semua manajemen, pemain, dan fans dari PSM Makassar. Itu kritikan saya, jadi anggap saja saya sebagai fans PSM Makassar, jadi saya berhak untuk menyuarakan pendapat saya, kritikan saya menurut dari pandangan saya, opini saya sendiri. Itu aja, terima kasih. Semoga PSM Makassar di pertengahan musim depan kembali bisa maju, bisa membuat grafik yang naik, perkembangan yang naik. Kalah dan menang di awal-awal untuk masalah transisi saya bisa maklumi. Yang penting ada grafik yang naik dari strateginya dan cara permainannya, terutama kedisiplinan para pemain PSM Makassar. Itu aja. Nanti kalau misalkan ada perkembangan, saya akan pasti akan buat reviewnya untuk PSM Makassar. Gitu. Ya, terima kasih. Salam untuk warga Makassar semuanya. See you.